Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duyan Firdaus akan mempresentasikan materi psikologi tentang penyesuaian diri. Definisi penyesuaian berarti adaptasi, yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survival dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Hurlok memberikan perumusan tentang penyesuaian diri secara lebih umum, yaitu bila mana seseorang mampu menyesuaikan diri terhadap orang lain secara umum ataupun terhadap kelompoknya, dan ia memperlihatkan sikap serta tingkah laku yang menyenangkan, berarti ia diterima oleh kelompok atau lingkungannya. Definisi 2. Kartono. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Perumusan kemarahan, depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dikikis. Ali dan Asrori. Penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai sesuatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian yang sempurna dapat terjadi jika manusia individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungan. Tidak ada lagi kebutuhan yang tidak dipenuhi dan semua fungsi-fungsi organisme individu berjalan normal. Penyesuaian diri lebih bersifat atau proses sepanjang hayat, dan manusia terus-menerus menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai kepribadian sehat. Karakteristik penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal berikut, yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam belajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. Penyesuaian diri secara positif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain yaitu penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba, penyesuaian dengan substitusi, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, penyesuaian dengan belajar, penyesuaian dengan inhibisi dan kontrol diri. Penyesuaian diri yang salah. Bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah yaitu A. Reaksi bertahan. Rasionalisme yaitu bertahan dengan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya. Represi yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam tak sadar. Proyeksi yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain. Reaksi menyerang, selalu membenarkan diri sendiri maupun berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki. Reaksi melarikan diri, seperti minuman keras, obat-obatan, bunuh diri, tidur, berfantasi. Kondisi fisik jasmania. Kondisi jasmania merupakan kondisi primer yang penting bagi proses penyesuaian diri sistem saraf, kelenjar otot. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Sesuai dengan hukum perkembangan, tingkat kematangan yang dicapai berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya, sehingga pencapaian pola-pola penyesuaian diri pun berbeda pula secara individual. Pola penyesuaian diri akan divariasi sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan yang dicapainya.
Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman yang menyenangkan akan menimbulkan penyesuaian diri yang baik dan sebaliknya. Belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri 2. Determinasi diri dalam proses penyesuaian diri, di samping ditentukan oleh faktor-faktor tersebut di atas. Orang itu sendiri menentukan dirinya. Terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi. Faktor itulah yang disebut determinasi diri. Dan berikut lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Rumah dan keluarga, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, masyarakat, dan sekolah. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola penyesuaian diri. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, dan semacam akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Permasalahan penyesuaian diri remaja, masalah yang berhubungan dengan orang tua, pelaksanaan tugas berkembang dalam hal mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua. Remaja ingin bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sementara orang tua masih takut memberi tanggung jawab kepada remaja sehingga terus membayangi remajanya. Masalah yang berhubungan dengan diri atau pribadi remaja itu sendiri. Perasaan dan pikiran mengenai fisik jasmaninya. Ada bentuk badan yang diidamkan dan dipikirkan untuk dicapai. Bentuk badan atau wajah bintang film dalam poster-poster atau majalah yang dibandingkan dengan keadaan dirinya sendiri. Masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Pergaulan sehari-hari dalam masyarakat luas menatakan masalah sejak remaja keluar dari ikatan keluarga, sejak memperluas pergaulan dari kelompok teman sebaya. Implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Menciptakan situasi sekolah yang nyaman, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, pemahaman terhadap anak didik secara menyeluruh, pribadi sosial, prestasi belajar, menggunakan metode dan alat mengajar yang menarik anak didik untuk belajar, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peraturan dan tata tertib yang jelas dan dipahami anak didik, hubungan yang baik dengan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa. Implikasi bagi guru. Memberikan kesempatan dan antusias dan dalam aktivitas, ramah dan optimis, mampu mengontrol diri, senang humor, mengetahui dan mengakui kesalahan sendiri, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, memiliki rasa pengertian, simpati dalam bekerja dan bersama siswa. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang penyesuaian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.